pembicara kesehatan kita. Pembicara kesehatan kita yaitu bernama Dr. Martin Walean, SPOD. Diri di depan saudara-saudara untuk membagikan sedikit mengenai tubuh kita, bagaimana supaya menjadi sehat. Kenapa? Tapi saudara-saudara, bapak-bapak, jangan berkecil hati. Ibu-ibu harus sehat. Kalau ibu sehat, tentunya bapak gimana? Senang, hati yang gembira, sehat juga. Jadi bagaimana kita membantu kaum wanita supaya tetap sehat? Jadi bapak-bapak, walaupun bukan organ reproduksinya yang saya bahas saat ini, perhatikan supaya bisa mendorong ibu juga tetap sehat. Bagaimana kita tahu atau menemukan gejala akan terjadi tumor, atau khususnya malam ini saya akan bahas tentang kanker. Tumor itu ada dua, tumor jinak, tumor ganas. Tumor ganas itu yang disebut kanker. Nah, kalau yang menaklukkan kanker, jadi saya akan bahas yang khususnya mengenai tumor ganas pada malam hari ini. Bagaimana kita menghindari jangan sampai terkena. Jadi kalau dibilang deteksi dini, itu adalah bagaimana supaya tidak terkena kanker tersebut. Kalau sudah terkena, lalu kita ketahui itu bukan deteksi dini, sudah percuma. Sudah terkena, dan kita tahu kalau kanker gampang ya menuju ke sana. Ke sana kemana? Ya akhirnya di kambing 4 kali. Ada organ reproduksi wanita, mulai dari bawah itu dari lain cervix, leher rahim, mulut rahim itu sama. Naik ke atas ada badan dari rahim. Lalu ke kiri kanannya ada namanya indung saluran telur. Dan di situ ada juga di kiri kanan indung telur yang menghasilkan sel telur untuk menghasilkan sel-sel benih kehidupan. Tadi saya sudah sebutkan ada yang tumor jinak, tumor ganas. Tapi yang menentukan kita adalah yang ganas. Jadi malam ini saya akan membahas tentang yang ganas. Dan apa saja tumor ganas yang sering ditemukan, itu yang saya akan bahas. Ada 3 besar. Yang pertama adalah kanker leher rahim. Yang bagian bawah itu di dekat vagina. Itu khas kanker leher rahim. Banyak ditemukan. Yang kedua adalah kanker rahim. Jadi kalau saudara-saudara lihat, oh ibu itu kena kanker rahim, itu bukan kanker leher rahim. Beda sama sekali. Kanker rahim adalah yang mengenai bagian badan dari kandungan atau rahim itu. Ya, jadi kalau ada kanker rahim itu adalah kanker bagian badan dari rahim, atau yang mengenai bagian dalam inti rahim namanya endometrium. Beda sama sekali dengan kanker rahim. Yang ketiga adalah kanker indung telur atau ovarium.
Ini tiga ini yang sering ditemukan. Nah, apakah ada kiat kita untuk mengetahui secara dini atau tidak ada? Kalau tidak ada, apa yang kita perlu lakukan? Coba kita satu-satu mulai dari yang namanya kanker rahim atau kanker endometrium. Jadi kita tahu wanita kalau mau haid setiap bulannya, karena tidak ada pembuahan sel telurnya, sedangkan dinding dalam dari rahim yang ada di tujuh itu, rongga rahim kalau di dalamnya itu ada dinding rahim yang bertumbuh, mendebal, siap untuk menampung si jabang bayi. Ibarat kita mempersiapkan pot, tanahnya ditaruh di dalam, siap untuk menanam pohonnya, tapi tidak datang si jabang bayi. Akhirnya tapi sudah timbul gejala. Nah, apa semua gejala yang bisa terjadi? Kalau kita lihat di sini, yang paling sering terjadi adalah perdarahan lewat cara lahir. Biasanya di luar siklus haid. Malah kadang-kadang yang kita harus waspadai, orang sudah menopause, sudah lepas haid, lalu terjadi kayak darah haid. Hati-hati, harus waspada. Kita harus cek, jangan-jangan mengarah ke situ. Walaupun banyak hal yang lain yang bisa menyebabkan perdarahan tersebut. Berikut adalah keputihan. Kalau tidak ada tes ini, kapan kalau gitu ke dokter? Ya, kapan ibu mengalami gangguan siklus haid? Untuk saya ini biasanya putih, normalnya haid 3-7 hari. Kalau berlebihan dari itu atau malah datang haidnya di luar dari siklus, langsung periksa ke dokter, ada masalah. Bukan selalu bahwa itu adalah pasien yang berat, tapi salah satu gejala daripada kanker rahim bisa adalah perdarahan. Belum tentu adalah kanker. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui lanjut. Dokter akan tanya bagaimana kisahnya sebelum terjadi perdarahan dan akan melakukan pemeriksaan dalam. Kemudian mulut rahimnya baik-baik aja, berarti perdarahannya bukan dari cervix, jadi cervix artinya kemungkinan ada dalam. Tidak ada yang lain. Dokter akan eksplor lebih lanjut. Di dalamnya itu ada apa? Dia akan pakai alat USG atau ultrasonografi. Dengan ultrasonografi sudah 80% kita bisa mengarah dan ini ada masalah atau tidak. Kalau masih ragu bisa ambil dengan namanya MRI, magnetic resonance imaging. Tapi dengan USG dokter sudah maju juga. Oh, ada penebalan dari dinding rahim. Penebalannya ada arus darah. Kalau banyak arus darah kemungkinan ke arah kanker bisa tahu. Jadi dari situ dokter akan memberikan obat-obatan, akan membuat supaya tidak haid ataupun bisa membuat tipis di rahim. Bisa sakit perut, gangguan pada pencernaan karena biasanya memiliki perengketan di dalam, mengganggu proses berkembang, kadang-kadang sulit karena mulai ke arah yang dorsal pelvis. Perengketan itu gerakan daripada usus untuk mendorong keluar kotoran lain terganggu, sehingga kotoran suka terkumpul lama-lama menjadi padat dan sembuh. Sakit punggung karena penyebaran, dan waktu melakukan hubungan seksual akan sakit karena bergoncang ke seluruh panggungnya kekaitan. Nah, memang biasanya kanker ovarium akan didapatkan pada wanita yang sudah usia agak lanjut, sekitar 40-an tahun ke atas. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada wanita yang masih muda bisa juga terkena
Cuma sekali lagi, sayangnya kanker ovarium ini tidak mempunyai cara deteksi dini untuk menemukan apakah sudah mau ke arah kanker atau tidak. Leher rahim. Jadi beda ya, kanker rahim, kanker leher rahim. Ini kanker leher rahim atau mulut rahim yang bagian bawah dari rahim. Nah, bagaimana? Apakah ada deteksi dini di sini atau tidak? Ini gambaran. Ini coba yang pertama sebelumnya. Ini rahim setelah diangkat. Itu yang ada bengkok-bengkok tidak beraturan itu mulut rahimnya yang sudah tidak beraturan. Itu kanker leher rahim. Gambar berikutnya. Nah, ini ada benjolan yang kedua juga ternyata miom. Dia miom sudah sampai turun ke bawah. Ini pasien saya operasi angkat semua, tapi ternyata ini bukan garis Cina, miom. Lanjut. Puji Tuhan, kenapa puji Tuhan? Kanker serviks atau kanker leher rahim mempunyai deteksi dini yang bisa kita lakukan. Baik bisa dicegah. Kalau yang lain biasanya dicegah sudah sekali lagi. Kenapa bisa dicegah? Karena penyebabnya yang pasti sudah diketahui, yaitu kuman HPV, Human Papillomavirus. Dan perjalanan penyakitnya itu jelas. Kalau kanker pada ovarium biasanya cepat sekali. 3 bulan lalu di USG masih bagus-bagus. 5-6 bulan depan ini sudah begini ternyata. Tapi kalau kanker leher rahim tidak serta-merta kena kuman HPV lalu dia akan kena kanker leher rahim. Sejak dia terpapar kuman HPV ini sampai menjadi kanker leher rahim bisa antara 3 sampai 17 tahun. Bukan suatu hal yang sedikit. Dan masa yang ini disinilah kita screening atau deteksi dini sebelum mencapai stadium kanker. Kalau yang ini sudah stadium kanker, stadium kanker, stadium 1, stadium 2, 3, 4. Ada normal yang putih. Kalau ada yang namanya displasia kita sampai yang keras, itu adalah stadium kanker. Nah, ini pun stadium yang masih selain itu, pencegahan sekunder. Apa itu? Pencegahan sekunder mungkin kita jadi terpapar dengan kuman HPV, tapi belum stadium invasi stadium 1 yang sudah lanjut. Stadiumnya ditemukan di stadium antara. Di situ dilakukan terapi oleh dokter supaya jangan lanjut masuk ke stadium kanker. Nah, bagaimana caranya? Dilakukan dengan IVA atau inspeksi visual asal-asal. Itu bisa dilakukan di puskesmas, murah, tidak mahal. Jadi tidak alasan ibu untuk tidak lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang lain yang dilakukan adalah pap smear. Mungkin ibu sebagian sudah melakukan pap smear atau kanker rahim dan kanker ovarium. Tidak ada upaya yang sampai saat itu untuk deteksi. Secepatnya ibu-ibu ada keluhan langsung periksa. Sebab kalau ditemukan stadium biasanya sudah lebih lanjut. Tapi puji Tuhan, kanker serviks bisa dicegah karena punya deteksi dini yang sangat baik. Asalkan kita baik. Lanjut. Jadi saudara-saudara, hanya sekatakan bahwa kita ini harus adalah penipuan mematikan. Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali. Bagaimana supaya kita dapat terhindar dari spiritisme?
Saudaraku, bila mana kita memiliki buku Kemenangan Akhir bab 34 atau halaman 583 sampai 584, judulnya adalah spiritual. Kalau apa yang kita sampaikan akan apa namanya yang bersahaja sampai-sampai negeri tetangga kita, negeri jiran, viral ketika Presiden kita Jokowi mengizinkan ambulans untuk lewat di medianya mereka. Minta maaf kalau terlalu kecil. Ini dalam medianya Malaysia. Indonesia Presiden Jokowi conference way to ambulance was and learn VIP untuk orang-orang VIP Malaysia. Lihat dan belajar viral karena dilihat kerendahan hati rombongan Presiden untuk mengizinkan ambulans jalan. Karena pada menteri mereka blok ambulans. Ketika konvoy iring-iringan melintas, harus selamatkan
Itu bukan hasil usahamu dari penderitaan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mengatakan diri. Saudara, 1 Yohanes 5:13. Barang siapa memiliki iman, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki iman, ia tidak memiliki hidup. Dan yang tidak jadi. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan. Saudara, siapa saya? Tapi Yesus mau menjodoh-jodohkan dirinya buat saya. Ini aku, ini aku. Bahkan dia mati di kayu salib buat saya. Dan yang amat dahsyatnya adalah dia mengangkat saya menjadi anak-anak Allah. Kalau saya percaya dalam apanya, kasih seperti apa ini? Kasih yang ajaib, saudara. Tapi banyak manusia zaman sekarang ini sepertinya merendahkan kasih Allah yang amat dahsyat ini. Saya rindu, saya tahu, saya yakin percaya saudara yang datang pada malam hari ini menyatakan dengan betul-betul ajaib kasih Allah ini. Saudara, pengalaman seorang yang bernama Lee. Dia kecil, tidak dilarang oleh orang tuanya. Mari, jangan membelakangi Allah, jangan membiarkan Allah, jangan Allah dibiarkan dengan kata ini aku, tak tega saja kita. Jangan biarkan Kristus sedih. Saya ingin mengajak seruan rahmat ini, marilah terima dia. Dunia ini baik sekali dari langitnya, tapi ini binasa. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Marilah minum dengan cuma-cuma, terima Kristus dengan cuma-cuma. Saudara, saya ingin bila mana saudara mau dengan rendah hati berseru kepada Allah, Tuhan, saya menyerahkan, saya percaya, saya mau menerima Engkau dengan segenap hati saya. Ampuni saya dengan seringkali saya mengabaikan Engkau. Kalau itu kerinduan hati saudara, saya undang kita berdiri. Mari kita berdoa untuk menyambut satu sama lain. Dan nanti saya akan tutup dengan pesan kita. yang bekerja, Tuhan merapikan saudara yang terputus semua agar pelaksanaan ini boleh berjalan dengan baik hingga boleh selesai dengan baik. Berdoa juga untuk para pembicara kami besok, baik pembicara kesehatan ataupun pendeta atau desi yang akan melanjutkan pelayanan mereka, yang ada yang memberikan hikmat, kesenangan, beri kesehatan, beri diri mereka untuk boleh melayani Tuhan dalam memberikan firman pada besok malam. Tentunya dalam gaya Tuhan, sampai kami untuk kembali ke